Pernahkah Anda berjalan-jalan di kebun pada musim semi, lalu terkejut saat menyadari bahwa kulit kayu di pohon apel kesayangan Anda sudah habis dimakan? Seolah-olah ada yang mengikisnya dengan pahat tajam, melingkari seluruh perimeter batang. Pemandangan yang familiar dan sangat menyakitkan, bukan? Hari ini, kita akan menyelesaikan masalah ini sekali, dan untuk selamanya, yaitu masalah melindungi pohon dari serangan hama pengerat selama musim dingin. Saya akan menunjukkan kepada Anda bukan hanya salah satu cara biasa, tetapi metode yang 100% berhasil, telah teruji puluhan tahun, dan akan menyelamatkan bahkan bibit yang paling rapuh sekalipun. Dan sedikit bocoran, ini bukanlah apa yang sering ditulis di sebagian besar majalah berkilau untuk para pekebun. Jadi, tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu mengapa jaring pelindung yang populer, pengecatan batang, dan bahkan metode tradisional yang kuno bisa jadi hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan uang Anda. Siapkah Anda menghadapi kenyataan yang mungkin selama ini tersembunyi? Sebelum kita beralih ke metode utamanya, mari kita intip sejenak dunia para musuh kita. Siapakah mereka? Hama musim dingin yang merusak ini. Pada dasarnya, ada dua jenis musuh. Mereka yang beraksi di bawah salju, dan mereka yang beroperasi di atas salju. Di bawah salju, tepat di dekat tanah, ada tikus tanah atau vole yang berkuasa. Mereka kecil, tak terlihat, namun sangat rakus. Selama musim dingin, saat tanah membeku dan makanan lain tidak ada, kulit pohon muda yang juicy dan bergizi, terutama lapisan kambium, adalah sebuah pesta sejati bagi mereka. Mereka menggali terowongan di bawah salju, dan dalam satu malam saja, mereka bisa sepenuhnya melingkari batang pohon muda, membuatnya pasti mati. Musuh kedua adalah kelinci. Hewan ini lebih tinggi, dan mereka beraksi di atas permukaan salju. Mereka dengan mudah menggerogoti kulit pohon hingga ketinggian 1 meter, atau bahkan lebih tinggi jika salju yang turun sangat tebal. Kerusakan dari mereka terlihat seperti bekas gigitan kasar dan besar. Baik bagi tikus maupun kelinci, kebun Anda adalah kantin yang buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pada saat-saat paling sulit mencari makan. Memahami fakta sederhana, ini adalah kunci utama untuk membangun pertahanan yang efektif. Mari kita mulai dengan membongkar mitos yang paling populer mengenai perawatan pohon. Mitos nomor 1, mengapur batang pohon bisa melindungi dari serangan hewan pengerat. Anda pasti pernah dengar saran atau membaca artikel yang menyarankan penambahan tembaga sulfat, asam karbolik, atau zat berbau menyengat lainnya ke dalam cat pelindung. Kapur untuk mengusir tikus dan kelinci. Kedengarannya memang masuk akal, tapi faktanya metode ini hampir tidak berfungsi. Mari kita telusuri mengapa. Fungsi utama pengapuran adalah melindungi kulit kayu dari sengatan panas matahari di musim semi dan keretakan akibat perubahan suhu ekstrem saat siang hari panas menyengat dan malam hari terjadi pembekuan. Pengapuran juga berperan membantu melawan hama dan penyakit yang bersembunyi di kulit pohon selama musim dingin. Namun, sebagai benteng pertahanan melawan hewan pengerat yang kelaparan, cat kapur ini sama sekali tidak berdaya. Bayangkan saja seekor tikus yang sudah berhari-hari tidak makan. Apakah lapisan tipis kapur berbau menyengat itu akan menghentikannya? Tentu saja tidak. Mereka akan menggigit dan menggerogoti lapisan kapur itu bersama dengan kulit pohonnya. Pengapuran hanyalah cat, bukan perisai baja. Bahkan campuran yang paling tajam pun akan luntur dan tersapu oleh hujan seiring waktu, menghilangkan efektivitasnya. Menjelang pertengahan musim dingin, saat hewan pengerat sedang aktif-aktifnya mencari makan, aroma penghalau itu mungkin sudah hilang tak berbekas. Jadi, jika Anda melakukan pengapuran pada pohon Anda, lakukanlah sesuai fungsi utamanya, yaitu untuk melindungi dari matahari. Tapi jangan pernah bergantung pada cat kapur ini sebagai metode utama Anda melindungi pohon dari tikus dan kelinci. Ini adalah penipuan diri sendiri yang bisa berakibat fatal. Seluruh kebun Anda mungkin habis diserang saat musim semi tiba. Kita beralih ke kesalahpahaman umum yang kedua. Ini adalah apa yang sering disebut metode kuno atau metode tradisional, yaitu membungkus batang pohon dengan ranting cemara atau pinus. Idenya adalah jarum yang tajam dan berduri ini dapat mengusir moncong lembut hewan pengerat. Memang, cara ini berhasil, tapi hanya sebagian. Dan inilah mengapa metode ini sangat tidak dapat diandalkan. Pertama, agar perlindungan ini benar-benar efektif, ranting-ranting harus diletakkan sangat rapat, dengan jarum menghadap ke bawah, tanpa celah sedikit pun, mulai dari permukaan tanah hingga ketinggian yang memadai. Tentu saja, ini membutuhkan bahan dan waktu yang sangat banyak.
Namun, bahkan dengan pemasangan yang sempurna sekalipun, tikus tanah yang bergerak di bawah salju akan dengan mudah menemukan atau menggali terowongan di bawah penutup ini. Lebih buruk lagi, ranting yang longgar ketika tertutup salju justru menciptakan kondisi ideal bagi mereka, tempat berlindung dari pemangsa dan ruang makan yang tersedia di satu lokasi. Anda secara harfiah sedang membangunkan rumah yang nyaman di samping sumber makanan mereka. Kedua, ada masalah kelinci. Bagi kelinci besar yang sedang lapar, duri-duri itu bukanlah penghalang yang serius. Mereka bisa saja menggeser cabang-cabang itu atau meraih batang pohon dari bagian atasnya, terutama ketika salju turun tebal dan permukaan salju meningkat. Kesimpulannya, penggunaan ranting ini mungkin berfungsi pada musim dingin yang ringan dan jika jumlah hama sedikit. Tetapi dalam kondisi yang parah, saat hama benar-benar kelaparan, cara ini pasti akan mengecewakan Anda. Ini adalah lotre, padahal dalam kegiatan berkebun, kita harus selalu mencari jaminan. Nah, sekarang mari kita bahas solusi yang terlihat modern dan paling canggih, yaitu jaring plastik khusus yang dirancang untuk melindungi batang pohon. Jaring-jaring ini mudah ditemukan di pusat perkebunan manapun, terlihat rapi, dan seolah menjanjikan perlindungan yang kuat. Namun, kenyataannya, ini justru bisa menjadi musuh paling licik bagi para pekebun. Kenapa? Karena ia menciptakan ilusi keamanan yang menyesatkan. Apa jebakannya? Yang pertama, bahannya. Kebanyakan jaring ini terbuat dari plastik yang agak lunak. Bagi kita mungkin terasa kuat, tapi bagi gigi pengerat tikus yang tajam, yang bahkan bisa menggerogoti beton, ini bukan penghalang sama sekali. Jika tikus sedang lapar, mereka akan dengan mudah membuat lubang pada jaring itu, dan langsung mencapai kulit kayu. Yang kedua, pemasangannya. Jaring ini tidak akan pernah menempel rapat ke batang pohon. Selalu ada celah yang tersisa. Tikus kecil atau tikus lapangan, vole, sangat mudah menyelinap melalui lubang jaring atau merangkak dari bawah, terutama jika jaring tidak dipendam ke dalam tanah. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, kita sering lupa melepaskan jaring ini saat musim semi tiba. Pohon terus tumbuh, batangnya membesar, dan jaring tersebut mulai mencekik batang, mengganggu pergerakan getah, subflow. Dalam istilah hortikultura, ini disebut girdling atau pencekikan batang. Kerusakan akibat girdling ini bahkan jauh lebih berbahaya daripada gigitan hama. Anda justru mencekik pohon yang Anda coba lindungi, dan itu Anda lakukan dengan tangan Anda sendiri. Jadi ingatlah, baik-baik. Jaring plastik mungkin terlihat bagus, tetapi ini adalah aksesori yang sangat tidak dapat diandalkan dan berpotensi membahayakan. Jangan pernah pertaruhkan kebun Anda padanya. Metode lain yang sering disarankan adalah membungkus batang pohon dengan berbagai jenis material. Kreativitas para pekebun di sini memang tak terbatas, mulai dari stocking bekas, kain goni, kain non-woven seperti spunbond, hingga perban. Tujuannya sederhana, menciptakan penghalang fisik. Namun cara-cara ini punya kelemahan yang membuatnya tidak efektif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, stocking nilon. Memang, material ini elastis dan tidak akan melukai kulit kayu. Tapi bagi gigi tikus, ini sama sekali bukan halangan. Menggigit nilon hanyalah pekerjaan beberapa detik saja. Kedua, kain goni atau agrofiber. Bahan-bahan ini memang memiliki sirkulasi udara yang baik, itu kelebihannya. Sayangnya mereka bersifat higroskopis, artinya mudah menyerap air. Ketika cuaca menghangat, pembungkus ini menjadi basah. Dan saat suhu kembali turun, lapisan basah tadi akan membeku dan berubah menjadi selimut es yang justru bisa merusak kulit pohon. Parahnya lagi, di bawah lapisan pembungkus yang lembab dan longgar itu, tercipta lingkungan yang ideal bagi perkembangan jamur dan penyakit pembusukan kulit kayu. Kita berusaha menyelamatkan pohon dari tikus, tapi justru menimbulkan ancaman penyakit yang lebih serius. Dan tentu saja, masalah utama adalah kekuatannya. Tikus bisa menggerogoti material-material ini tanpa kesulitan berarti. Ini ibarat mencoba melindungi benteng dengan tembok yang terbuat dari kardus. Musuh bahkan tidak akan menyadarinya sebagai penghalang. Oleh karena itu, kita singkirkan semua opsi ini karena tidak efektif, dan beralih ke metode yang benar-benar bisa menghentikan hewan pengerat. Sebelum kita bongkar rahasia perlindungan yang 100% efektif, ada satu aturan penting yang harus kita pahami dulu. Ini adalah pondasi utama kesuksesan kita, yaitu persiapan area pangkal pohon. Semua upaya perlindungan akan sia-sia jika kita meninggalkan markas bagi musuh untuk menyerang. Apa maksudnya?
Saat musim gugur, setelah daun-daun berguguran, kita wajib membersihkan secara menyeluruh semua rumput, gulma, dan daun kering yang jatuh dalam radius setidaknya setengah meter dari pangkal setiap pohon. Kenapa ini penting? Pertama, rumput yang tinggi dan tumpukan daun adalah tempat persembunyian musim dingin yang sempurna bagi tikus. Di sana, mereka merasa sangat aman, membangun sarang, dan dari tempat itu, mereka menyerbu pohon-pohon Anda. Dengan membersihkan vegetasi tersebut, Anda merampas rumah mereka dan membuat mereka rentan terhadap pemangsa seperti kucing, burung hantu, atau rubah. Kedua, lapisan bahan organik di sekitar batang pohon juga dapat menyebabkan pembusukan kulit kayu di leher akar, dan ini berbahaya dengan sendirinya. Oleh karena itu, tugas Anda adalah menciptakan zona eksklusi, tanah kosong di sekeliling batang. Jangan ada mulsa atau kompos yang menempel langsung ke batang pohon selama musim dingin. Tindakan sederhana ini saja sudah dapat mengurangi risiko kerusakan pohon berkali-kali lipat. Ini adalah langkah pertama yang wajib dilakukan, dan tanpanya, langkah perlindungan lain mungkin tidak akan berarti. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Apa sebenarnya metode yang 100% ampuh ini? Rahasia ini sederhana sekaligus jenius, yaitu menciptakan penghalang fisik yang benar-benar mustahil ditembus oleh hewan pengerat. Sebuah penghalang yang tidak akan bisa mereka gigit, panjat, atau bahkan gali. Lupakan cara-cara seperti bau-bauan atau duri-duri. Kita butuh mekanisme, kita butuh solusi yang konkret dan keras. Untuk membuat penghalang semacam ini, kita memerlukan bahan yang memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, bahannya harus cukup kuat untuk menahan gigitan gigi tajam. Yang kedua, permukaannya harus licin, sehingga mustahil bagi mereka untuk memanjat. Dan yang ketiga, harus awet serta tidak merusak pohon itu sendiri. Apa saja bahan ajaib ini? Ada beberapa, dan semuanya sangat mudah didapatkan. Nomor 1, dan ini favorit pribadi saya, adalah rubberoid atau terpal aspal standar. Ya, yang biasa dipakai untuk pelapis atap itu. Bahan ini kaku, sangat sulit digigit, dan bau bitumen. Aspalnya juga punya efek tambahan untuk mengusir pengerat. Pilihan kedua adalah lembaran plastik tipis atau linoleum bekas. Keduanya juga licin dan cukup kuat. Pilihan ketiga adalah kawat kasa atau jaring logam berongga kecil. Ingat, harus logam, bukan plastik. Ukuran lubangnya tidak boleh lebih dari 5 atau 6 mm, agar tikus terkecil sekalipun tidak bisa menyelinap masuk. Inilah 3 pilar utama yang akan menjadi benteng pertahanan kita. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai bahan yang paling terjangkau dan menurut saya paling efektif, yaitu lapisan atap aspal. Mengapa bahan ini sangat baik? Seperti yang saya sebutkan, hampir mustahil bagi hewan pengerat untuk menggerogotinya. Gigi mereka hanya akan terpeleset atau kesulitan menembusnya. Selain itu, warnanya hitam. Ini membuatnya sedikit menghangat saat terkena sinar matahari, yang sangat membantu mempercepat mencairnya salju di sekitar pangkal pohon saat musim semi, sehingga mencegah batang pohon membusuk akibat kelembaban berlebih. Banyak orang khawatir kulit pohon akan lapuk di bawah lapisan ini. Itu hanya mitos, asalkan kita memasangnya dengan benar. Kita tidak membiarkannya sampai musim panas. Kita memasang pelindung ini di akhir musim gugur, saat pergerakan getah pohon sudah berhenti, dan melepasnya di awal musim semi, segera setelah salju benar-benar hilang. Selama periode itu, pohon tidak akan mengalami kerusakan sama sekali. Sebaliknya, bahan aspal ini justru melindungi batang pohon, tidak hanya dari hewan pengerat, tetapi juga dari angin dingin yang menusuk dan luka bakar akibat terik matahari. Bagaimana cara menyiapkannya? Anda hanya perlu memotong bahan ini menjadi beberapa strip atau potongan memanjang. Lebar strip tergantung pada target perlindungan Anda. Jika hanya untuk melindungi dari tikus, lebar 30 hingga 40 cm sudah cukup. Namun, jika di daerah Anda ada kelinci, tinggi pelindungnya harus minimal 1 meter, atau lebih baik lagi 120 cm, untuk memperhitungkan ketinggian timbunan salju di masa depan. Panjang strip harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melilit batang pohon dengan sedikit tumpang tindih sekitar 2 cm. Mari kita bahas alternatif lain selain rubberoid, yaitu plastik lembaran tipis. Bahan ini bisa dari apa saja, misalnya map plastik bekas, potongan jerigen, atau material serupa lainnya. Kriteria utamanya, bahannya harus cukup lentur untuk membungkus batang pohon, namun permukaannya tetap halus dan bahannya harus kuat. Kelebihan plastik adalah tidak meninggalkan noda atau kotoran seperti rubberoid dan seringkali berwarna putih atau cerah. Warna ini secara teori lebih efektif memantulkan sinar matahari. Namun, ada juga sisi negatifnya.
Beberapa jenis plastik bisa menjadi rapuh dan mudah retak jika terkena suhu dingin yang ekstrim. Selain itu, plastik tidak punya bau tambahan yang berfungsi mengusir hama, seperti pada rubberoid. Tapi secara umum, ini tetap merupakan pilihan yang sangat efektif. Cara persiapannya pun sama. Kita potong plastiknya menjadi strip atau lembaran dengan ketinggian yang kita butuhkan. Untuk bibit muda yang batangnya masih kecil, Anda bahkan bisa memanfaatkan botol plastik bekas yang dipotong memanjang. Cukup potong bagian bawah dan leher botol, lalu belah silinder yang tersisa itu secara vertikal dan pasangkan ke batang pohon. Ini adalah cara yang cepat dan efektif untuk melindungi dari serangan tikus. Yang paling penting, pastikan tepi plastik tidak terlalu tajam, agar tidak melukai kulit luar bibit yang masih lembut. Selalu tinggalkan sedikit ruang untuk pertumbuhan, sekitar 1 cm antara batang pohon dan pelindung. Pilihan ketiga yang terjamin adalah penggunaan kawat kasa berbahan logam dengan kerapatan yang rapat. Penting, pastikan itu kawat logam dan sudah digalvanis agar tidak mudah berkarat. Ini mungkin metode perlindungan yang paling awet sekaligus paling baik sirkulasi udaranya. Kasa ini memungkinkan batang pohon bernapas, jadi tidak ada yang akan membusuk di dalamnya. Kita bahkan tidak perlu melepasnya saat musim kemarau. Asalkan silinder pelindung dibuat sedikit longgar untuk memberi ruang saat batang membesar. Namun, ada beberapa poin kritis yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah ukuran lubang atau mata jaringnya. Ukurannya tidak boleh lebih dari 6 x 6 mm. Naksbamantam amek batero. Jika lubangnya lebih besar, anak tikus tanah atau tikus sawah yang kecil masih bisa menyelinap masuk. Poin kedua adalah kekakuan. Kasa harus cukup kokoh sehingga bisa mempertahankan bentuk silindernya dan tidak jatuh menempel ke batang pohon. Harus ada jarak, sekitar 1 hingga 2 cm, antara kasa dan kulit batang. Kenapa ini penting? Jika kasa menempel pada kulit batang, tikus masih bisa menjulurkan hidungnya dan menggigit kulit pohon langsung melalui lubang jaring. Dengan adanya jarak atau gap, hal ini tidak akan terjadi. Poin ketiga adalah biaya. Kawat kasa logam ini memang yang paling mahal dibandingkan dua pilihan andalan lainnya. Namun, jika pohon varietas Anda bernilai tinggi dan Anda ingin memasang perlindungan sekali saja untuk digunakan selama bertahun-tahun, ini adalah investasi yang sangat masuk akal. Yang terpenting, jangan lupa periksa setiap beberapa tahun sekali. Dan jika perlu, longgarkan atau perbesar diameter silinder pelindung seiring dengan membesarnya batang pohon. Nah, setelah kita memilih bahannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Cara memasang pelindung ini dengan benar. Sedikit saja kesalahan di sini bisa membuat semua usaha kita sia-sia. Aturan nomor 1, pelindung ini wajib dibenamkan ke dalam tanah. Hewan pengerat seperti tikus adalah ahli membuat terowongan. Kalau Anda hanya meletakkan silinder pelindung, entah dari terpal atau kawat, di atas tanah, mereka akan dengan mudah menggali di bawahnya dan mencapai batang pohon. Karena itu, sebelum memasang pelindung, kita harus menggali sedikit tanah di sekitar pangkal batang dan membenamkan tepi bawah silinder pelindung kita sedalam 3 hingga 5 cm ke dalam tanah. Setelah itu, tutup kembali tanahnya dan padatkan dengan kuat. Dengan cara ini, kita menciptakan penghalang bawah tanah yang tidak akan bisa dilewati oleh hewan pengerat. Detail kecil yang mungkin terlihat sepele ini sebenarnya adalah kunci utama perlindungan dari tikus. Jangan pernah mengabaikannya. Jika tanah sudah membeku dan sulit untuk membenamkan pelindung, minimal Anda harus menekannya serapat mungkin ke permukaan tanah. Kemudian timbun dengan tanah dan, jika ada salju, lalu padatkanlah dengan sangat kuat. Tapi perlu diingat, membenamkan pelindung ke dalam tanah tetaplah metode yang paling terjamin. Aspek penting berikutnya yang sangat krusial adalah ketinggian pelindung. Seperti yang sudah kita bahas, ini sangat bergantung pada siapa musuh utama Anda. Jika di daerah Anda tidak ada kelinci dan ancaman utamanya hanya tikus, maka tinggi silinder pelindung 30-40 cm sudah lebih dari cukup. Tikus bukanlah pendaki, dan mereka tidak akan bisa memanjat pembatas yang licin dan tinggi. Namun, jika Anda memiliki masalah dengan kelinci, situasinya jauh lebih serius. Kelinci bisa berdiri dengan kaki belakangnya dan menjangkau cukup tinggi. Dan saat musim dingin, ketika salju turun, level lantai pijakan mereka akan naik. Tebal salju setengah meter adalah hal biasa di banyak wilayah. Artinya pelindung Anda harus lebih tinggi dari ketinggian salju maksimum, ditambah jarak aman untuk tinggi badan kelinci itu sendiri. Oleh karena itu, untuk perlindungan terjamin dari kelinci,
tinggi silinder harus setidaknya 1 meter. Bahkan, di daerah bersalju bisa mencapai 120 cm. Jangan pelit soal ketinggian. Lebih baik membuat dengan jarak aman, daripada di musim semi Anda menemukan bahwa kelinci telah mencapai kulit kayu, tepat di atas pelindung yang Anda pasang. Ingat, tikus menyerang di dekat permukaan tanah, sedangkan kelinci menyerang di ketinggian lapisan salju. Pertahanan Anda harus memperhitungkan kedua ancaman tersebut. Jadi, kita sudah sepakat soal bahan, tinggi, dan perlunya sedikit ditanam ke tanah. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara memasangnya. Bagaimana cara mengikat pelindung silinder ini pada batang pohon? Pelindung ini harus terpasang kuat agar tidak diterbangkan angin, tapi jangan terlalu kencang sampai mencekik pohon. Harus ada sedikit celah antara pelindung dan batang pohon, kira-kira 1 cm. Celah ini penting untuk sirkulasi udara dan sebagai antisipasi jika batang pohon membesar. Pakai apa untuk mengikatnya? Cara paling mudah dan terpercaya adalah menggunakan kawat yang lembut atau cable tie plastik. Jika Anda menggunakan terpal atau bahan plastik, lilitkan mengelilingi batang, buat tumpang tindih dan kencangkan di 2-3 titik ketinggian, di bagian bawah, tengah, dan atas. Apabila Anda membuat silinder dari kawat jaring, Anda cukup menyatukan, mengaitkan kedua ujungnya. Poin penting, jangan pernah menggunakan senar tipis atau kawat baja telanjang yang keras untuk mengikatnya. Kawat tersebut bisa menusuk atau melukai kulit kayu akibat tekanan angin atau beban. Yang paling ideal adalah kawat aluminium atau kawat tembaga yang lunak, dan pastikan sudah dilapisi isolasi plastik. Setelah selesai dipasang, coba goyang-goyangkan sedikit. Pastikan struktur tersebut berdiri kokoh dan tidak longgar. Kapan kita harus memasang pelindung pohon? Timing. Di sini sangat menentukan. Jangan buru-buru memasangnya, misalnya pada bulan September atau awal Oktober. Selama cuaca masih hangat dan lembab, balutan yang terlalu rapat bisa menyebabkan kulit batang membusuk karena uap air terperangkap, apalagi pada pohon yang masih muda. Waktu yang paling ideal adalah akhir musim gugur, setelah semua daun berguguran dan embun beku awal sudah berlalu. Ini adalah periode sebelum salju turun tebal dan tanah benar-benar membeku. Biasanya ini terjadi antara akhir Oktober atau bulan November, tergantung lokasi Anda. Pada periode ini, aliran getah sudah terhenti, dan pohon sudah memasuki masa dormansi. Memasang perlindungan saat ini tidak akan melukai pohon. Lalu, kapan kita harus melepaskannya? Sama, kita juga tidak boleh terburu-buru. Lepaskan pelindung di awal musim semi, tepat setelah salju benar-benar mencair dan ancaman embun beku parah yang datang kembali sudah berlalu. Setelah salju mencair, tikus akan pergi mencari sumber makanan lain dan kelinci juga sudah bisa mengakses rumput kering tahun lalu. Setelah perlindungan dilepas, periksa batang pohon dengan saksama. Batang harus dalam kondisi bersih, kering, dan tidak ada kerusakan. Jika Anda menggunakan jaring logam berongga atau breathable mesh yang dipasang longgar, sebenarnya Anda bisa membiarkannya hingga musim panas. Namun sangat disarankan untuk tetap melakukan pemeriksaan ulang atau revisi saat musim semi. Mari kita bahas tentang perlindungan untuk bibit pohon yang baru ditanam, mungkin tahun ini atau tahun lalu. Kulit kayunya masih sangat lembut, menarik bagi hewan pengerat, dan batangnya pun masih tipis sekali. Untuk melindungi bibit muda ini, kita bisa menggunakan metode yang cukup sederhana, namun terbukti ampuh. Pilihan terbaik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah botol plastik. Ambil botol 2 atau 5 liter, potong bagian bawah dan leher botol. Kemudian belah tabung botol itu memanjang dan pasang perlahan pada batang pohon, pastikan bagian bawahnya sedikit ditimbun ke dalam tanah. Metode ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan efektif dari tikus. Pilihan bagus lainnya untuk bibit kecil adalah pipa plastik bergelombang khusus yang biasa dipakai untuk melindungi kabel. Pipa ini bisa Anda beli di toko peralatan listrik manapun. Pipa ini biasanya sudah memiliki belahan di sepanjang badannya, sangat mudah dipasang pada batang, dan berfungsi sebagai pelindung yang hebat. Yang paling penting, pastikan Anda memilih diameter pipa yang cukup longgar, agar tidak terlalu ketat atau mencekik batang pohon seiring pertumbuhannya. Untuk bibit muda, ini mungkin adalah cara perlindungan yang paling praktis dan cepat. Namun ingat, cara ini tidak akan melindungi bibit Anda dari serangan kelinci. Ketinggian pelindung ini tidak memadai,
Jika kelinci adalah masalah utama di area Anda, maka meskipun bibitnya masih sangat kecil, Anda tetap harus membuat pelindung yang lebih tinggi menggunakan bahan seperti lapisan atap tebal atau kawat kasa. Tentu saja, akan timbul pertanyaan yang masuk akal. Bagaimana dengan alat atau bahan pengusir hama? Maksudnya, berbagai macam repelen, salep, atau semprotan yang diklaim mampu mengusir tikus atau hewan pengerat lainnya hanya dengan bau-bauan. Sekarang produk-produk seperti ini sangat banyak di pasaran. Apakah semuanya efektif? Jawabannya ya, tapi dengan catatan besar. Pertama, semua zat berbau pasti akan menguap seiring waktu dan juga akan hilang jika terkena air hujan atau embun. Agar perlindungan ini berhasil, Anda harus rutin mengaplikasikannya kembali. Tentu saja, hal ini merepotkan dan tidak selalu bisa dilakukan, apalagi jika kondisi lingkungan atau cuaca sedang tidak mendukung. Kedua, efektivitas repelen sangat bergantung pada seberapa parah tingkat kelaparan hewan pengerat tersebut. Jika di sekitar lingkungan itu tidak ada sumber makanan lain, sementara populasi hama sangat banyak, maka bau apapun tidak akan mampu menghentikan mereka. Prinsipnya, perut yang lapar akan mengalahkan aroma wangi atau bau tak sedap apapun. Jadi, repelen hanya bisa kita anggap sebagai alat bantu atau pendukung tambahan saja, dan sama sekali tidak bisa diandalkan sebagai alat perlindungan utama. Sebagai contoh, Anda bisa merendam kain bekas dengan cairan berbau, lalu menggantungnya di dahan-dahan pohon untuk menghalau hama tertentu. Atau, Anda bisa mengoleskan zat berbau tersebut di atas pelindung mekanis batang pohon yang sudah terpasang. Namun, jika kita hanya mengandalkan bau-bauan, itu adalah risiko besar yang tidak perlu diambil. Perlindungan yang paling andal adalah perlindungan yang tidak bisa dimakan atau ditembus oleh hama. Mari kita bahas aspek penting lainnya dalam perlindungan kebun di musim dingin, yaitu pengendalian hama pengerat di seluruh area kebun Anda. Melindungi batang pohon itu bagus, tapi akan lebih baik lagi jika jumlah hama di kebun Anda bisa ditekan seminimal mungkin. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal ini? Pertama, jangan biarkan mereka punya tempat persembunyian. Saat musim gugur, bersihkan semua tumpukan sisa tanaman, ranting, papan, atau sampah lainnya yang bisa dijadikan sarang tikus. Potong juga semua rumput liar yang tinggi, terutama yang tumbuh di sepanjang pagar. Kedua, tariklah musuh alami hama pengerat ke kebun Anda. Jika Anda memiliki kucing yang suka berburu, ini tentu saja sudah menjadi nilai tambah yang besar. Anda juga bisa memasang tiang tinggi khusus sebagai tempat bertengger bagi burung pemangsa, seperti burung hantu atau elang bondol. Mereka akan sangat berterima kasih dan membantu Anda mengendalikan populasi tikus. Ketiga, Anda bisa menggunakan umpan beracun, tapi dalam hal ini Anda harus sangat berhati-hati. Umpan tersebut harus diletakkan di dalam kotak umpan khusus atau potongan pipa. Tujuannya agar hewan peliharaan dan burung yang bermanfaat tidak bisa menjangkau racun tersebut. Ini adalah upaya terakhir, dan sebaiknya hanya digunakan jika jumlah hama pengerat sudah sangat tinggi. Para pekebun sering bertanya, apakah pohon-pohon tua yang kulit kayunya sudah tebal dan kasar perlu dilindungi? Sepertinya kulit tebal itu tidak akan dimakan oleh hewan pengerat, dan dalam banyak kasus memang begitu. Tikus dan kelinci lebih suka pohon muda yang kulitnya lembut dan berair. Pohon apel atau pir tua yang berbuah dengan kulit kayu yang tebal dan retak biasanya tidak menarik bagi mereka. Namun, ada pengecualian. Saat musim paceklik yang sangat parah dan populasi hewan pengerat membludak, sementara semua tunas muda sudah habis dimakan, mereka bisa menyerang pohon-pohon tua juga, terutama jika ada tunas muda atau kerusakan kulit kayu di pangkal batang. Jadi, jika Anda tahu bahwa populasi hewan pengerat di daerah Anda sangat tinggi, jangan malas untuk memeriksa pohon-pohon tua Anda juga. Jika Anda melihat adanya bekas gigitan baru, atau jika Anda memiliki varietas tua yang sangat berharga dan Anda takut kehilangannya, lebih baik ambil tindakan pencegahan dan lindungi pohon-pohon tersebut. Setidaknya lindungi bagian bawahnya hingga ketinggian tertentu dari tanah. Dalam berkebun, aturan terbaik adalah lebih baik mencegah daripada menyesal. Kehilangan pohon dewasa yang sudah tumbuh puluhan tahun akan terasa 2 kali lebih menyakitkan. Mari kita simpulkan dan susun semuanya menjadi rencana aksi 6 langkah yang terpadu. Langkah pertama. Pada musim gugur, setelah daun berguguran, lakukan pembersihan total di kebun. Singkirkan semua sisa tanaman, terutama yang ada di sekitar pangkal batang. Pastikan area di sekitar setiap batang bersih dan hanya ada tanah yang terbuka. Langkah kedua. Pilih bahan pelindung yang terpercaya.
Ini bisa berupa terpal atap, lembaran plastik, atau kawat kasa, yaitu jaring logam dengan lubang kecil. Lupakan bahan-bahan yang tidak efektif seperti stocking, kain spunbond, atau jaring plastik murah dari toko. Langkah ketiga. Potong bahan tersebut menjadi strip sesuai tinggi yang dibutuhkan. Ingat, untuk perlindungan dari tikus, tingginya cukup 30 hingga 40 cm. Sedangkan untuk perlindungan dari kelinci, Anda butuh 1 meter hingga 1 meter 20. Langkah keempat. Pasang pelindung. Balutkan silinder pelindung mengelilingi batang pohon. Sisakan jarak sekitar 1 cm. Pastikan Anda menanamkan ujung bawahnya ke dalam tanah sedalam 3-5 cm, lalu padatkan tanah di sekitarnya dengan kuat. Langkah kelima. Kencangkan struktur perlindungan dengan aman menggunakan kawat lunak atau cable ties di beberapa titik. Periksa agar pelindung tidak goyah atau longgar. Langkah keenam. Di awal musim semi, setelah periode dingin berakhir, jangan lupa lepas pelindung, terutama jika bahannya tidak memiliki sirkulasi udara, dan periksa kondisi batang pohon Anda. Itu dia. 6 langkah sederhana ini adalah jaminan 100% Anda bahwa pohon-pohon Anda akan Anda temukan dalam keadaan utuh dan aman saat musim semi tiba. Lalu, bagaimana jika kerusakan sudah terjadi? Misalnya, saat Anda datang ke kebun di musim semi dan menemukan pohon dengan kulit kayu yang sudah terkupas atau termakan. Apakah semuanya sudah terlambat? Belum tentu. Semuanya tergantung pada tingkat kerusakannya. Jika kulit kayu termakan tidak melingkar penuh, melainkan hanya di satu sisi, kemungkinan besar pohon itu akan selamat. Luka tersebut harus segera diatasi. Bersihkan pinggiran luka dengan hati-hati menggunakan pisau sampai mencapai jaringan yang sehat. Setelah itu, disinfeksi luka dengan larutan tembaga sulfat 1% dan tutupi dengan dempul kebun atau pasta khusus. Namun, jika kerusakannya bersifat melingkar, artinya kulit kayu termakan di seluruh keliling batang. Situasinya kritis. Aliran nutrisi atau cairan getah akan terganggu dan pohon itu pasti akan mati. Tapi, bahkan dalam kondisi ini, masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Ini adalah prosedur yang rumit yang disebut stek jembatan, bridge grafting. Di musim semi, saat aliran getah mulai aktif, Anda harus mengambil entres, yaitu batang muda dari pohon yang sama atau dari jenis yang serupa. Kemudian Anda menjembataninya dari kulit kayu yang sehat di bawah luka ke kulit kayu yang sehat di atasnya. Entres ini dimasukkan di bawah kulit kayu dan diharapkan menyatu, memulihkan suplai nutrisi pohon. Ini memang teknik tingkat tinggi dalam berkebun, tetapi jika pohon itu sangat berharga, patut dicoba. Namun tentu saja jauh lebih mudah dan lebih pasti untuk mencegah masalah daripada mengobati, yaitu dengan menggunakan metode perlindungan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai penutup, saya ingin kembali menekankan inti dari semua pembahasan ini. Melindungi kebun atau taman dari hama pengerat bukanlah masalah keberuntungan atau soal menemukan ramuan ajaib. Ini adalah masalah akal sehat dan pemahaman akan hukum alam. Hewan yang lapar akan selalu mencari makan. Mereka tidak akan berhenti hanya karena bau-bauan atau pagar tipis yang mudah dirobohkan. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka adalah penghalang fisik yang benar-benar tidak tertembus. Penghalang itu harus kuat, mulus, tinggi, dan terpasang dengan tepat. Solusi lain hanyalah kompromi yang berisiko merugikan Anda di musim yang tidak terduga. Kebun Anda adalah investasi Anda, hasil kerja keras Anda, dan sumber kebahagiaan panen Anda di masa depan. Melindungi investasi ini dari ancaman musim dingin yang sudah dapat diprediksi adalah tanggung jawab langsung Anda. Jangan mengandalkan nasib baik. Luangkan 1 hari di akhir musim gugur untuk memakaikan baju pada pohon-pohon Anda dengan benar. Setelah itu, Anda bisa tidur nyenyak sampai musim semi tiba, karena tahu bahwa kebun Anda berada di bawah perlindungan yang kokoh. Metode ini telah teruji oleh banyak generasi tukang kebun dan terbukti tidak pernah gagal. Metode ini berhasil karena didasarkan pada hukum fisika, bukan pada harapan akan adanya keajaiban. Baik, mari kita simpulkan. Kita sudah membongkar mitos-mitos paling populer tentang perlindungan pohon. Kita tahu bahwa mengecat batang, menggunakan ranting cemara, atau jaring plastik cantik tidak memberikan jaminan 100%. Perlindungan sejati yang tak tertembus, semacam rompi anti peluru untuk pohon, dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, material yang kuat dan halus yang tidak bisa digigit.
Kedua, ketinggian yang tepat yang mempertimbangkan tinggi salju dan postur kelinci. Dan ketiga, harus ditanamkan ke dalam tanah untuk mencegah hewan menggali dari bawah. Lembaran aspal, lembaran plastik, atau kawat mesh, kawat ram, itulah sekutu terkuat Anda dalam perjuangan ini. Selain itu, semuanya hanyalah ilusi keamanan yang berbahaya. Ingatlah, satu hari saja yang Anda habiskan untuk perlindungan yang cerdas di musim gugur akan menghemat bertahun-tahun kekecewaan dan kehilangan pohon Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap video ini benar-benar bermanfaat bagi Anda, dan sekarang Anda tahu persis cara melindungi kebun Anda. Jika demikian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips rahasia dan saran yang sudah teruji lainnya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Metode perlindungan apa yang pernah Anda gunakan? Apakah Anda pernah mengalami metode populer tidak berhasil, dan hewan pengerat tetap berhasil mencapai kulit batang? Bagikan pengalaman Anda, baik yang berhasil maupun yang gagal, di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita diskusikan dan saling bantu untuk membuat kebun kita benar-benar tak terkalahkan.